Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Putu Wartawan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Trinata, Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Adapun pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional, terjadi peningkatan terhadap pengetahuan tentang kompetensi sosial emosional sehingga mampu mengantarkan murid dan diri mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being. Adapun kompetensi sosial emosional terdiri dari 5 kompetensi. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan relasi. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, pentingnya mempersiapkan keadaan bagi murid dan diri untuk mencapai kesadaran sadar atau mindfulness terlebih dahulu dalam setiap keadaan sehingga mampu mengembangkan KSE dengan lebih baik dan mampu bersikap tenang. Mindfulness dapat dicapai dengan melakukan berbagai kegiatan, salah satunya dengan teknik stop atau mengatur nafas. Selain penguatan KSE untuk murid, penting juga penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga pendidik atau PTK di sekolah. Adapun 3 kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan menjadi teladan, yang kedua belajar, dan yang terakhir kolaborasi. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Tentu, setiap modul saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga pada modul titik 2 berkaitan dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3, modul 1.4, dan terakhir modul 2.1. Semua modul ini memiliki kaitan untuk membentuk guru yang mampu memberikan pelayanan pendidikan secara menyeluruh dan berpusat pada murid. Berikut akan dibahas kaitan modul 2.2 dengan masing-masing modul. Kita awali dari modul titik 2 dengan modul titik 1. PSI memiliki peranan sebagai tuntunan untuk perkembangan kodrat anak, terutama aspek psikologis. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang holistik. Dan selanjutnya, modul 2.2 dengan modul 1. Pada nilai dan peran guru penggerak, PSI mampu memperkuat diri guru, mengelola diri, berkomunikasi yang baik, berempati, dan mengembangkan pemilihan yang humanis. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.5. Sesuai dengan visi guru penggerak bahwa PSI mendukung pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan sosio-emosional untuk mencapai profil belajar Pancasila pada murid. Dan selanjutnya, kaitan modul 2.2 dengan modul 1.5. Pada budaya positif, PSI dapat membantu menciptakan suasana lingkungan belajar kondusif yang mendukung pengembangan nilai-nilai dan disiplin positif. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1. Pada pembelajaran berdiferensiasi, PSI sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan belajar murid pada aspek psikologi yang berperan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Pertanyaan lanjutan yang pertama, sebelum pelajari modul ini, saya pikir bahwa sehingga setelah pelajari modul ini ternyata. Sebelum pelajari modul ini, saya pikir bahwa pemenuhan pembelajaran murid hanya pada aspek kognitif saja, sehingga fokus utama saya dalam pembelajaran hanya pada model, strategi, dan bahan ajar yang beragam. Ternyata setelah saya mempelajari PSI ini, saya menemukan bahwa kompetensi sosial emosional juga penting dikembangkan untuk murid, sehingga murid mendapatkan pembelajaran yang holistik baik dari pengembangan kognitif dan juga pengembangan KSE. Pertanyaan lanjutan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Adapun 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yang pertama, pentingnya mencapai keadaan sadar atau mindfulness dalam diri sebelum mengambil sebuah tindakan. Yang kedua,
Peranan kompetensi sosial emosional sangat vital dalam mengembangkan kemampuan kita berkaitan dengan manajemen stres, berelasi, dan mengambil keputusan yang akan membawa kita mencapai well-being. PSE sangat berkaitan erat dalam pembelajaran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam aspek psikologi yang wajib kita kembangkan lebih lanjut dan dimaknai. Demikianlah 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Pertanyaan lanjutan yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid. Yang kedua, bagi rekan sejawat. Adapun perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Bagi murid, yang pertama, mengimplementasikan latihan mindfulness dan kompetensi sosial emosional dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah sehingga murid mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being. Yang kedua, bagi rekan sejawat, mengadakan sesi diskusi rutin tentang PSE, baik melalui kegiatan ngobrol santai ataupun melalui kelompok sekolah, serta kegiatan yang lainnya yang dapat meningkatkan pelajaran PSE yang lebih baik untuk murid. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa di lain kesempatan.